Assalamualaikum Mas Anas. Gimana kabarnya Mas Anas? Sehat? Alhamdulillah. Nah, kan Mas Anas, di dunia ini kan dihebohkan dengan virus Kirana. Yaitu virus Kirana untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki itu virus corona. Nah, dengan adanya virus ini, kita itu sulit untuk berdiskusi secara langsung. Berdiskusi secara tatap muka itu sangat sulit. Makanya kita jadikan ruang kosong ini sebagai kelas dan semua orang itu kita jadikan sebagai guru. Artinya apa? Artinya kita walaupun tidak bisa belajar secara tatap muka, kita bisa belajar lewat online atau lewat gimana gitulah, gampang. Baik, mungkin ini hanya pengetahuan saya sedikit ya, bahwa di dalam tafsir surat Yasin karya Syekh Homami Jadah itu dikatakan dengan diturunkannya surat Yasin itu karena orang-orang kafir ini beranggapan bahwa Kanjeng Nabi itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi merupakan yatim dari Abu Thalib. Nah, dengan ini Allah ini sangat menolak perkataan orang-orang kafir tersebut dengan menurunkan surat Yasin dan bersaksi dengan zatnya bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar merupakan seorang rasul. Nah, di sini berarti surat Yasin ini menjadi saksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan Rasul Allah. Nah, oleh karena itu surat Yasin itu dikatakan atau bisa disebut dengan qalbul Quran atau hatinya Quran. Gini Mas Anas, yang saya bingung itu kan kebanyakan masyarakat itu membaca surat Yasin. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang membaca surat Yasin, itu pasti ada manfaat atau faidahnya. Itu faidahnya seperti apa Gus dari surat Yasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Cecep terkait fadilah dari surat Yasin. Jadi surat Yasin ini memang fadilahnya sangat besar karena ia termasuk qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Salah satu faidahnya dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a Yasin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Sapa wong maca Yasin karena mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni. Dalam sebuah hadis lain, ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam tafsirnya beliau mengutip sebuah hadis man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lah. Sapa wong maca Yasin malam hari, maka paginya dia diampuni. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini sanadnya jayyid. Jadi orang sering baca Yasin, insya Allah dosanya habis nggak terasa. Itu pertama. Yang kedua, faidah dari surat Yasin dalam sebuah hadis riwayat Ma'qil bin Yasar, yang mana hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dikatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah Yasin kepada orang-orang mati kalian. Maksudnya apa? Maksud dari iqra'u ala mautakum Yasin itu apa? Maksudnya kata Imam Suyuti dalam Syarhus Sudur bi syarhi halil mauta wal kubur, yahtamilu an takuna hadhil qiraah 'indal mayyit fi hali mautih wa yahtamilu an takuna 'inda qubri. Maksudnya bisa jadi membaca Al-Qur'an di hadapan orang yang akan meninggal atau membaca di kuburnya. Tujuannya apa? Kita disuruh membaca Al-Qur'an di hadapan orang yang akan meninggal atau membaca di kuburan. Dalam sebuah keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga dikatakan tujuannya adalah litunzala rahmah wal barokah waliyasbula alaihi khurujur ruh. Jadi tujuannya untuk agar turun barokah, turun rahmat, juga untuk mempermudah keluarnya ruh. Jadi inilah kemudian orang-orang kita ketika ada orang yang akan meninggal itu dibacakan surat Yasin itu supaya mempermudah keluarnya ruh.
Ada keterangan lain juga, idza quri'at 'alal mayyit khaffafat anhu 'adzabal qabri in kana min ahlil 'adzab. Jadi ketika Yasin ini dibaca kepada orang yang sudah meninggal, kepada mayit, maka dia akan meringankan, surat Yasin ini akan meringankan mayit dari siksa kubur. Ini faedah dari surat Yasin. Dalam keterangan lain juga dikatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama itu mengatakan min khosa'isi hadhihi surah annaha la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahullah. Jadi di antara kekhususan surat Yasin, dia itu ketika dibacakan dalam situasi-situasi sulit, kondisi-kondisi sulit, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ini surat Yasin ini. Ini yang ketika para ulama, jadi ketika kita sedang mengalami keadaan sulit, mungkin banyak hutang, mungkin nggak punya uang, atau mungkin yang lain-lain, Yasin ini qalbul Quran ya, ketika dibaca maka Allah akan mempermudah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini faedah dari surat Yasin. Kemudian tambahan, kenapa kok orang-orang kita membaca Yasin itu seringnya itu pada malam Jumat, pada hari Jumat, kenapa enggak yang lainnya? Itu dasarnya apa? Dasarnya dalam sebuah hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin masyan warokiban. Jadi Nabi itu setiap hari Sabtu, khusus hari Sabtu itu pergi ke Masjid Quba, baik jalan kaki ataupun berkendara. Ini hadis dalam Bukhari. Mengomentari hadis tersebut, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, wa fi hadzal hadis ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsis ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali sholihah wal mudawamah ala dzalik. Hadis ini dengan jalurnya yang berbeda menunjukkan akan bolehnya takhsis ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali sholihah, menentukan sebagian hari, contohnya hari Jumat, dengan sebagian amal soleh, itu boleh kata ulama. Wal mudawamah ala dzalik, kemudian dilakukan terus menerus, itu boleh. Itu dasarnya. Jadi boleh takhsis ba'dil ayyam, menentukan sebagian hari Jumat atau 7 hari, 40, 100 hari dengan sebagian amal soleh. Membaca Yasin itu amal soleh. Jadi kita bisa menentukan waktu sendiri, itu boleh. Menentukan khusus malam Jumat, khusus 7 hari kematian, 40, 100 hari, itu boleh. Takhsis ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali sholihah, itu boleh. Dalam keterangan lain, hadis lain, Sayyidina Bilal itu setiap ba'da wudu itu melakukan sholat setelah wudu. Dalam syarah hadisnya dikatakan wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tauqitil ibadah li'anna Bilal tawassala ila ma dzakarna bil istinbat fasawwabahu nabi. Jadi boleh ijtihad fi tauqitil ibadah, kita menentukan 7 hari, 40, 100 hari, menentukan khusus hari Jumat untuk melakukan membaca surat Yasin, itu boleh. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu dipersalahkan. Faedahnya sudah banyak, semua dasarnya ada, ulama pun sangat jelas keterangan-keterangan dalam kitab-kitab mu'tabar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.